Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini ialah yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 10. Matius pasal 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Matius pasal 5 ayat 10 adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana dalam khotbah Yesus di bukit diungkapkan 8 ucapan bahagia yang diawali dan diakhiri dengan frasa kerajaan surga. Hal ini berarti bahwa kebahagiaan adalah akibat dari kehidupan yang memenuhi karakteristik surgawi. Amang dan Inang, pada situasi yang demikian, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menentukan pola kebahagiaan hidup menurut karakteristik surgawi, bukan karakteristik duniawi. Dunia mengenal kemiskinan jasmani, tetapi tidak mengenal kemiskinan rohani, yaitu bahwa kesadaran akan kehidupan kita sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan. Dunia mengenal duka cita karena peristiwa yang menyedihkan, tetapi tidak tahu kedukaan yang merupakan sikap yang diperlukan untuk berbalik dari dosa dan bergantung kepada Allah. Inilah yang membuktikan bahwa kehidupan manusia sangat membutuhkan Allah, sangat membutuhkan topangan Allah. Bapak, Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang duniawi merasa bahagia jika keinginan atau kepentingannya terpenuhi. Sebaliknya, kebahagiaan surgawi meliputi orang yang terus-menerus disucikan oleh kondisi-kondisi bahagia yang diwujudkan dalam kehidupannya, sehingga dapat bertahan dalam situasi yang mencengkam karena surga adalah tujuan hidupnya. Amang dan Inang, ayat 10 memberi jaminan kepada setiap insan manusia bahwa yang menyatakan kebenaran Allah adalah pewaris kerajaannya. Orang yang menyatakan kebenaran akan Allah adalah pewaris kerajaannya, sekalipun dengan konsekuensi yang harus dia terima dan yang harus dia jalani. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Inilah dambaan hidup orang percaya. Sekalipun konsekuensi itu membuat dia benar-benar jatuh terpuruk, tetapi karena tujuan hidupnya adalah surga, maka dia akan bersuka cita, dia akan berbahagia, terlebih menurut Evangelium Matius pasal 5 ayat 10. Bapak, Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rick Warren menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, yang artinya kehidupan manusia yang digerakkan oleh tujuan. Dia mengatakan seperti ini, Amang Inang, bahwa tujuan hidup manusia yang hakiki adalah surga. Rick Warren mengatakan bahwa tujuan hidup manusia yang paling hakiki adalah surga. Di dalam kehidupan kita tentu banyak problema atau kesulitan yang sering kita hadapi. Tetapi karena tujuan hidup manusia yang paling hakiki itu adalah surga, kita akan bertahan dalam pencobaan-pencobaan, dan pencobaan-pencobaan itu akan bisa kita lewati seiring dengan topangan dan penyertaan
Tuhan, Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan masih menopang, sampai saat ini Tuhan masih memampukan. Oleh sebab itu, seruan ini mengajak kita kepada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang mutlak. Kebahagiaan yang sejati adalah anugerah Allah yang adalah karakteristik surgawi. Saat kita memberikan diri kita dibentuk oleh Kristus, sehingga karakteristik Kristus terwujud dalam kehidupan kita, saat itulah kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Apakah Amang dan Inang tidak ingin merasakan dan mengalami kebahagiaan yang sejati? Marilah kita bersama-sama merasakan dan mengalami kebahagiaan yang sejati itu, sehingga kita dilayakkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Kitalah yang punya kerajaan surga. Maka karena kesempatan itu ada pada kita, datanglah kepada Kristus, karena Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, tempat yang kekal, yang menjadi sukacita bagi setiap insan yang percaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa kami patut berbahagia ketika kami menyatakan kebenaran-Mu. Sekalipun Tuhan, ketika kami menyatakan kebenaran-Mu, kami akan melewati segala konsekuensi yang akan kami terima. Tetapi karena topangan-Mu yang menopang kami, menjadikan komitmen hidup kami adalah surga, kami dimampukan oleh kekuatan. Ya Tuhan Allah, biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan sukacita dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami anak-anak-Mu yang tidak pernah luput dari berbagai dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.